Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim yang akan lulus dari pesantren. Mereka membicarakan tentang Allah. Seperti apa diskusinya? Saksikan video seru ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Kamu kenal sama Allah gitu, menyembah Allah ini kenal gak sih? Ini sorry ya, kita ngobrol santai aja ya. Iya, saya ngobrol santai, saya nggak ada niatan debat sama sekali, tinggal ada. Iya, saya cinta toleransi. Karena Bang Kat Zim ini orangnya jujur ya. Kamu menyembah Allah, kamu mengenal sama Allah, kenal Allah. Iya, mengenal. Oke. Allah itu kan satu. Iya. Apalagi kamu anak santren ya, santri ya, udah mau lulus lagi ya. Berapa tahun nyantri? 10. Wih. Apa? Dari kecil berarti ya? Saya dari kelas 3 ke kelas 4 SD gitu ya. Wah, luar biasa, mantap. Semoga nggak ada bullying ya di pesantrenmu ya. Di pesantren saya nggak ada bullying. Aman. Baik. Ya, oke. Kamu kan mengenal Allah itu adalah Esa. Boleh saya tahu satunya itu yang seperti apa? Ini penjelasan dari butuh dalil Quran atau butuh penjelasan saja? Penjelasannya juga harus berbasis Quran dong. Kita nggak boleh asal menjelaskan tetapi tidak ada dalilnya. Gitu. Saya ngambil dari surah ke-112 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Biasa itu. Allahu ahad, Katakanlah dia itu Tuhan, katakanlah dia itu Allah yang satu, yang tunggal. Bukan satu, tapi tunggal, Esa. Kenapa saya ngomongnya nggak satu? Karena jikalau satu itu bisa dibagi. Jikalau Tuhan itu satu masih bisa dibagi. Nah itu 2 atau 3. Kalau tunggal udah tidak bisa dibagi, tidak bisa ditambah, itu tunggal, Esa. Tunggal itu artinya? Tunggal itu apa artinya? Tunggal itu maha satu. Satu-satunya. Satu-satunya. Maha satu. Allah itu tidak berwujud manusia, tidak. Pokoknya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Oke. Itu yang diajarkan kami. Itu akidah kami. Jikalau ada berlintas di pikiran manusia Allah itu seperti ini, itu salah. Pasti salah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah tidak sama dengan ciptaannya, atau ciptaannya yang tidak sama dengan Allah. Bisa seperti itu. Yang benar. Jikalau nih orang-orang menganggap Allah itu cahaya, itu salah. Karena tidak sama dengan cahaya. Cahaya itu ciptaan. Ya. Pernah baca An-Naml ayat 7-9? Coba apa maksudnya itu artinya? Ada orang. Nah, Musa di sini bertemu dengan Allah dalam rupa api. Jadi kamu katakan berupa api, tidak menyerupai ciptaannya. Berupa api. Api atau cahaya? Api. Saya baru dengar. Oh, kamu belum pernah baca An-Naml ayat 7-9? Kalau baca, saya baca Quran, cuma nggak baca terjemahannya. Saya nggak baca terjemahannya. Oh, sangat disayangkan. Saya baca terjemahan itu dari Quran aplikasi di HP. Ini kan si Kat Zim ini kan kayaknya pinter ya. Saya yakin kamu orang pinter. Nih ya, saya bantu bukakan ya. An-Naml ayat 7-9. Kita pakai Quran NU ya? Iya. Teteh masih mending pakai Quran NU teh. Hah? Teteh masih mending pakai Quran NU. Pas dulu saya masuk ke roomnya si RK itu nggak tahu si RK pakai aplikasi Quran apa. Itu artinya tuh terjemahannya nggak sesuai sama Quran kami. Si RK itu. Aku juga punya Quran cetak kalau mau. Cuman kan capek nyariin ayatnya ini. Saya
Bagian Mbak kan gak punya wudhu, pegang Quran kami. Saya ini enggak, saya udah mandi, saya udah bersih. Saya bersih. Enggak, Mbaknya wudhu, niat enggak? Niat apa tuh? Niat sholat. Karena kalau wudhu dalam Islam itu, Mbak, wudhu dalam Islam itu syaratnya harus Islam. Syarat wudhu harus Islam. Berarti Nah, saya makanya kan dulu ya. iyalah, saya juga nggak tahu kak hukumnya non Islam pegang Quran saya belum tahu. Ya, karena saya beli di Gramedia juga itu dipegang-pegang orang kan, ya kan? Ya. Ini kan Baik. bukan Allah ya. Minimal emang gak lagi haid kan? Enggak, saya lagi ngobrol sama kamu. Oke. Silakan. Ingatlah ketika Musa berkata pada istrinya, sungguhnya aku melihat api, aku membuka sebut tentangnya. Oh, ini tahu. Iya. Nah, Kisah-kisahnya ini tuh. api, ini ayat 8. Nah, oke. Untung Mbak ngasih ayatnya. Tadi dulu ini ayat yang ini. Maka mana yang 9? Oke, ini kan dia yang melihat api. Ini ke-8-nya nih, baca. Loh, kok ini ayat berapa ini? Oh, 1. Nah, oke. Saya tahu yang ini tahu Mbak. Maksudnya. Nah, coba. Kamu udah paham? Nih, jadi ketika Nabi Musa itu pergi ke gunung tuh kemana gitu ya, malam-malam, itu beliau itu pas pertama kali diangkat jadi Rasul di situ. Nah, ketika pertama kali beliau naik ke gunung itu gunung apalah, beliau tuh melihat sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ngeliat api gede banget nih membara. Ketika dideketin tuh ada suara, nggak tahu suara gaib gitu dari mana itu asalnya. Nah, kamu tahu suaranya itu seperti apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tuhan. Nah, itu. Nah, itu kan iya, itu kan bukan berarti Allah itu api yang tadi dilihat Musa. Api itu yang berkata seperti itu, yang didengar dari situ kan asal suaranya. Bukan dari apinya, Mbak. Dari mana? Nggak tahu, tiba-tiba ada suara. Yang penting bukan apinya. Yang penting bukan apinya, oke? Kalau kita lihat ya, di dalam kitabnya orang Yahudi ya, kitab Taurat. Ya. Musa juga melihat api. Api itu ada di dalam semak yang terbakar. Nah, di situ juga Allah menampakkan diri kepada Musa. Nah, Allah menampakkan diri dengan Musa dalam rupa api. Bukan Yahudi, itu Yahudi. Ya, itu Yahudi dan Kristen. Itu Yahudi, bukan Islam. Di Islam tadi nggak ada limar. Oke, tadi kamu beriman kepada Musa Yahudi. Tadi kan kamu beriman kepada Musanya Yahudi. Tiba-tiba di dalam Quranmu jadi berubah. Apa jangan-jangan ini dibakar karena berubah? Hah? Halo, Kat Zin? Tidak. Anak-anak ini benar. Iya. Nah, Kami tuh benar-benar yakin maksudnya Quran itu 100% autentik asli. oke, otentik asli walau nggak tahu ya sumbernya dari mana ya. Oke, di sini dikatakan Musa bertemu dengan api. Berarti api itu bukan Allah. Bukan. Kan, oke. Karena Allah tidak menyerupai. Oke. Kamu dapat ayat dari mana Allah tidak menyerupai itu? Tidak menyerupai apa? Itu akidah kami, Mbak. Jadi Allah itu mempunyai 20 sifat yang Allah miliki. Saya bukan tanya itu. Kan laisa kamislihi syai'un. Laisa bi kamislihi syai'un. Nah, ya. Artinya? Apa? Artinya? Itu laisa bi kamislihi syai'un tidak menyerupai dengan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya, ini. Ya, seperti itu intinya, Mbak. Nah, bukan seperti itu intinya. Memang itu artinya. Ya. Oke? Kalau sesuatu tidak menyerupai Allah, sama nggak? Ya? Atau sama dengan nggak Allah tidak menyerupai sesuatu? Ya, sama. Tidak. Kalau kamu bilang sama gini, Agatha seorang guru. Apakah guru adalah Agatha?
Belum tentu. Iya. Banyak guru yang lain. Nah, ini kita berbicara tentang bahasa, tata bahasa. Kalau dikatakan Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai dia, yang seperti dia. Tentu ini tidak sama dengan Allah tidak menyerupai sesuatu. Iya, oke. Nah, kalau Allah yang kamu imani itu adalah Allah yang datang kepada Musa, datang kepada Abraham, datang kepada Yakub. Nabi kamu ini kan Yakub juga kan? Iya, Nabi Yakub Dalam juga. kitabnya orang Yahudi, kitabnya Musa sendiri yang dia tulis. Yakub bertemu dengan Tuhan itu dalam rupa manusia. Tuhan itu bertemu dengan Abraham dalam rupa manusia, Kejadian 18. Ya, Tuhan itu bertemu dengan Musa berkali-kali. Bisa dalam bentuk tiang awan, tiang api, bahkan sembah yang tidak terbakar. Bahkan Musa langsung bertatapan dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti dan juga menyaksikan diskusi agama ini dari awal sampai akhir. Dan kita melihat bahwa Agatha sudah memberikan penjelasan dengan sebaik mungkin terkait dengan Allah yang menyerupai akan ciptaannya. Dan hal itu dapat terlihat dari kitab Perjanjian Lama di mana Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa maupun kepada nabi-nabi yang lain. Dan kita melihat pula akan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini di dalam rupa manusia, yaitu firman yang menjadi manusia ataupun Allah yang menjadi manusia. Sehingga di dalam pribadi Tuhan Yesus terdapat dua natur, yaitu natur keilahian dan juga natur kemanusiaan. Untuk apa Tuhan Yesus melakukannya? Supaya setiap manusia bisa mengenal Dia, supaya setiap manusia dapat percaya kepadanya, supaya setiap manusia dapat meneladani Dia, dan lebih daripada itu, supaya manusia dapat ataupun mendapatkan keselamatan Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia. Karena dengan dia menjadi manusia, maka dia bisa menggenapkan seluruh rencana Allah, yaitu dengan mati di atas kayu salib, serta bangkit mengalahkan kuasa maut, agar setiap orang yang percaya kepadanya juga bisa mengalami akan kebangkitan sekalipun mengalami kematian. Karena itu teman-temanku, biarlah setiap kita boleh mengenali Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan diri, dan Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.